Berbagi dengan ikhlas. Zainab adalah seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah kota yang sibuk. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dan terletak di sebuah gang yang tidak terlalu lebar, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Zainab sangat menyayangi kedua orang tuanya yang selalu mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan saling menyayangi. Meski mereka hidup tidak kaya, mereka selalu merasa cukup dan penuh rasa syukur. Setiap pagi, setelah syalat subuh, Zainab akan membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ia biasanya menyapu halaman rumah dan menyirami tanaman-tanaman yang ada di taman kecil mereka. "Ibunda, hari ini aku ingin berbagi makanan dengan tetangga kita," kata Zainab suatu pagi setelah selesai membantu ibunya menyiapkan roti dan teh manis. Ibunya tersenyum bangga dan berkata, "Zainab, berbagi itu adalah hal yang sangat mulia. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Pada hari itu, Zainab membawa sekeranjang roti dan pergi ke rumah tetangganya yang tinggal beberapa langkah dari rumahnya. Tetangga itu adalah seorang wanita tua yang bernama Nenek Aisyah. Nenek Aisyah tidak memiliki anak atau keluarga yang tinggal bersamanya, sehingga ia sering merasa kesepian. Zainab sering melihatnya duduk di depan rumah, menatap jalan dengan tatapan yang sepi. "Assalamualaikum, Nenek Aisyah," sapa Zainab dengan senyum cerah ketika sampai di depan rumah nenek itu. Nenek Aisyah terkejut mendengar sapaan itu, dan wajahnya langsung berseri-seri. "Waalaikumsalam, Zainab. Apa kabar, sayang?" jawabnya dengan suara lembut. Zainab duduk di samping nenek itu dan mulai mengeluarkan roti dari keranjang. "Nanak, aku bawa roti untukmu. Semoga nenek suka." Nenek Aisyah tersenyum, matanya berbinar. "Oh, terima kasih, Zainab. Kamu sangat baik. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Mereka berbincang-bincang sebentar, dan Zainab pun pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Ia merasa bahagia bisa membuat Nenek Aisyah senang. Namun, tanpa ia sadari, perbuatannya ini akan membawa kisah yang tak terduga. Beberapa hari setelah kejadian itu, Zainab berjalan pulang dari sekolah. Ketika ia melewati pasar, matanya tertuju pada seorang anak kecil yang tampak sangat kurus dan kedinginan. Anak itu duduk di pojok pasar, menggigil dengan tubuh yang kotor dan rambut kusut. Zainab merasa ada yang aneh dengan anak itu, dan ia langsung mendekatinya. "Adik, kamu kenapa? Kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Zainab lembut. Anak itu menoleh, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa menggigil sambil menggenggam perutnya. "Aku lapar, dan aku tidak punya rumah," jawabnya dengan suara lemah. Zainab merasa hati kecilnya terenyuh. Ia langsung membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong roti yang ia bawa dari rumah. "Ini, adik, ambillah. Semoga bisa menghangatkan tubuhmu," kata Zainab sambil memberikan roti itu. Anak itu menatap roti itu dengan mata terbelalak, dan kemudian mengambilnya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Kak," katanya dengan suara pelan. Namun, Zainab tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk melakukan lebih banyak. Zainab menggandeng tangan anak itu dan membawanya ke rumahnya. "Mari ikut aku ke rumah. Kamu bisa makan di sini dan kita cari tahu siapa yang bisa membantu," ujar Zainab dengan penuh kasih sayang. Ibunya terkejut ketika melihat Zainab membawa anak yang tak dikenal ke rumah. Namun, ibunya segera memahami bahwa Zainab hanya ingin menolong. "Tidak apa-apa, Nak. Kita bisa membantu adik ini. Allah akan memberkati kita jika kita menolong sesama," ujar ibu Zainab sambil memasakkan makanan hangat untuk anak tersebut. Anak itu, yang ternyata bernama Hasan, akhirnya diberi makan dan dijaga sementara waktu. Setelah beberapa hari, Zainab dan ibunya menemui seorang tetangga yang bekerja di panti asuhan untuk mengurus Hasan. Mereka memastikan bahwa anak itu mendapat perhatian yang layak dan bisa kembali hidup dengan baik. Keesokan harinya, ketika Zainab pulang sekolah, ia mendapati sesuatu yang luar biasa di depan rumahnya. Sebuah paket besar diletakkan di depan pintu. Zainab membuka paket itu dan menemukan berbagai macam makanan lezat, buah-buahan, dan bahkan beberapa hadiah kecil. Ada juga sebuah surat yang tertulis di atasnya,
Untuk Zainab yang baik hati, terima kasih atas segala kebaikanmu. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kamu. Zainab merasa sangat terharu dan langsung berlari menemui ibunya. Ibu, lihat, ada hadiah dari seseorang yang tidak kita kenal. Aku tidak mengerti siapa yang memberikannya, kata Zainab sambil menunjukkan paket itu. Ibunya tersenyum bijak. Nah, Allah akan selalu membalas setiap kebaikan yang kamu lakukan. Kebaikan itu akan kembali kepada kita, meskipun dengan cara yang tak kita duga. Zainab tersenyum dan merasakan betapa besar keberkahan yang datang dari berbagi dengan ikhlas. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang apa yang ia miliki atau apa yang ia butuhkan. Ia tahu bahwa setiap kebaikan yang ia tanam, meskipun terlihat kecil, akan memberikan hasil yang jauh lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Hari-hari pun berlalu, dan Zainab terus membagikan kebahagiaan dan kebaikan kepada orang lain. Ia mengajak teman-temannya untuk saling berbagi dan menolong orang-orang di sekitar mereka. Berkat kebaikan Zainab, banyak orang di sekitarnya yang merasa terinspirasi dan ikut melakukan hal yang sama. Kota kecil itu pun menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Di malam hari, Zainab selalu berdoa dengan penuh harapan, "Ya Allah, semoga aku bisa terus berbagi dan menolong sesama. Jadikan aku anak yang selalu bermanfaat bagi orang lain." Dan begitulah, Zainab belajar bahwa berbagi dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, adalah jalan yang paling indah dan penuh keberkahan. Allah tidak hanya membalas dengan hal-hal yang nyata, tetapi juga dengan ketenangan hati dan kebahagiaan yang abadi. Tamat.